Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu sehat, diberikan kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang sangat menarik berjudul Alaska yang dirilis pada tahun 1996. Berkisah tentang dua orang remaja nekat masuk ke dalam hutan belantara untuk mencari ayahnya yang hilang. Nah, bagaimanakah perjuangan kakak beradik ini? Apakah mereka berhasil selamat? Siapkan kopinya, ambil posisi nyaman, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pilot bernama Jack yang baru saja pindah ke Alaska bersama dua orang anaknya setelah istrinya meninggal. Yang mana anak laki-lakinya bernama Sean dan yang perempuan bernama Jessie. Di Alaska, Jack bekerja sebagai pilot pesawat kargo yang mengantarkan barang-barang ke tempat terpencil. Di tempat lain, terlihat dua orang pemburu ilegal bernama Paul dan Mark yang sedang membidik seekor beruang. Dan mereka berhasil menembak seekor induk beruang dan menangkap anaknya hidup-hidup. Sementara itu, Jack yang baru saja mendarat disambut oleh temannya yang bernama Charlie. Sesampainya di rumah, Jack bertemu dengan anak laki-lakinya yang mengatakan kalau ia tidak betah tinggal di sana. Jack mengatakan jika itu adalah hal wajar karena Sean baru 3 minggu berada di sana. Namun seiring berjalannya waktu, Sean akan betah tinggal di sana. Mendengar penjelasan ayahnya, Jack yang kecewa pergi meninggalkan ayahnya. Di sore harinya, saat mereka sedang makan, tiba-tiba Charlie menelpon dan mengatakan agar Jack segera mengantarkan barang. Melihat ayahnya akan pergi, anak-anaknya melarang karena hari sudah sore dan sudah waktunya untuk beristirahat. Bahkan Sean juga mengatakan kalau ayahnya lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan mereka anak-anaknya. I wish you had died, not her. Walaupun anak-anaknya melarang, tapi karena tuntutan pekerjaan, akhirnya Jack pun berangkat. Sementara itu di dalam sebuah helikopter terlihat Paul dan Mark sangat bahagia karena mendapatkan hewan buruan yang mereka incar. Setelah mendaratkan helikopternya, Paul bertanya pada Mark kenapa hanya induknya saja yang dikuliti. Mark menjawab kalau ia sengaja membiarkannya hidup karena anak beruang itu akan dijual hidup-hidup ke salah seorang konglomerat di Cina. Dan pastinya harganya lebih mahal ketimbang kulit beruang. Sementara itu, Jack dalam perjalanannya dihadapkan oleh badai dan langsung menghubungi Jessie, lalu mengatakan kalau ia berada di sekitar pegunungan Devil Tam. Tapi sayangnya, jaringan sangat buruk yang membuat komunikasi mereka terputus. Lalu Jack berusaha untuk keluar dari badai, tapi kabut yang terlalu tebal membuat pandangannya sangat buruk, sehingga hal tak diinginkan pun terjadi. Dad, are you there? Keesokan harinya Charlie pun mulai melakukan pencarian karena Jack tidak kunjung kembali. Sementara itu di pos pencarian, Jessie mengatakan pada Sersan Connie bahwa sebelum komunikasi terputus, ayahnya mengatakan kalau ia berada di sekitaran pegunungan Devil Tam. Mendengar itu, Sersan Connie langsung mengatakan pada Charlie untuk melakukan pencarian di sekitar daerah tersebut. Setelah berkali-kali mengelilingi pegunungan itu,
Charlie melaporkan kalau ia tidak menemukan puing pesawat di sekitar sana. Charlie juga mengatakan kalau bahan bakarnya telah menipis dan ia harus segera kembali. Mendengar itu, anak Charlie sangat kecewa dan mereka langsung pergi dari sana. Sementara itu, terlihat Jack yang masih selamat mendengar suara helikopter dan segera mengambil flare gun dan berusaha menembakkannya. Tapi sayangnya Charlie tidak melihat sinyal tersebut. Keesokan harinya, Sean kembali ke kantor Sersan Connie, tapi sebelum masuk, tanpa sengaja ia mendengar percakapan Sersan Connie dan Charlie yang mengatakan kalau pencarian Jack akan dihapuskan. Karena sudah 3 kali melakukan pencarian ke sana, tapi tidak membuahkan hasil. Mendengar itu semua, Sean menjadi kecewa dan pergi meninggalkan mereka. Sean yang kecewa pada tim penyelamat memutuskan untuk melakukan pencarian sendiri karena ia sangat yakin kalau ayahnya masih hidup. Melihat itu, Jesse mengejar Sean dan mengatakan kalau ia juga ingin ikut karena dulu mereka telah kehilangan sang ibu dan sekarang ia tidak ingin kehilangan ayahnya. Lalu setelah melakukan beberapa persiapan, akhirnya mereka pun berangkat. Di perjalanan, Jesse mengatakan kalau mereka akan menuju Devil Tam dan satu-satunya jalan terdekat ke sana adalah dengan menaiki kano walaupun menempuh medan yang begitu berat. Setelah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan, mereka berniat membuat api unggun untuk menghangatkan badan. Tapi sayangnya, korek api yang mereka bawa terjatuh dalam perjalanan. Saat mereka berdebat, tanpa sengaja Jesse melihat perkemahan dan sebuah helikopter. Lalu mereka pun bergegas ke sana dan berencana meminjam korek api sekaligus menanyakan keberadaan ayah mereka. Hello? Is anyone here? That's a polar bear skin. Setibanya di sana, mereka menemukan beruang yang telah dikuliti, yang ternyata itu adalah kamp pemburu yaitu Paul dan Mark. Di sana mereka juga menemukan korek api karena butuh, mereka pun mengambilnya. Lalu saat akan pergi, tanpa sengaja mereka mendengar suara beruang yang ternyata itu adalah anak beruang yang induknya telah ditembak oleh si pemburu. Karena kasihan hingga akhirnya mereka pun melepaskannya. Melihat beruang itu terus mendekati, mereka berlari menyelamatkan diri dan segera naik ke atas perahu. Tidak berselang lama, si pemburu kembali dan mendapati kalau beruang tangkapannya telah menghilang. Paul meyakini kalau mereka telah dirampok. Tapi Mark yang lebih pintar dari Paul mengatakan kalau mereka bukan dirampok karena barang-barang berharga lainnya tidak menghilang. Mark mengatakan mungkin ini perbuatan orang iseng yang sedang mengerjai mereka. Di malam harinya, Sean dan Jesse pun beristirahat lalu membuat api unggun dengan korek api yang telah mereka dapat dari kamp si pemburu. Tapi tidak berselang lama, tiba-tiba anak beruang tersebut muncul yang membuat mereka ketakutan. Beruang tersebut memakan makanan mereka yang membuat Sean yang awalnya takut spontan merebutnya. Jesse pun melemparkan sepotong makanan yang membuat beruang itu pergi meninggalkan mereka. Tapi baru saja beruang itu pergi, si pemburu datang dan menanyakan apa yang mereka lakukan di sana. Sean menjawab kalau ia sedang mencari ayahnya yang hilang. What's up, country? Our father. Good night, young people. Pleasant dreams. Di saat akan pergi, tanpa sengaja Mark melihat korek api miliknya yang telah dicuri. Tapi karena kasihan pada anak-anak itu, ia pun memberikan korek tersebut.
Walaupun ia tahu kalau Jesse dan Sean lah yang mencuri korek apinya, tapi Mark pergi begitu saja meninggalkan mereka. Karena Mark meyakini kalau anak-anak itu hanya melepaskan beruang itu, bukan merampoknya. Lalu mereka pun bergegas pergi dari sana untuk mencari anak beruang tersebut. Keesokan harinya, Sean dan Jesse melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan mereka pun mendaki sebuah gunung berharap dapat menemukan ayah mereka di sana. Sementara di tempat lain, Charlie mendapati Sean dan Jesse tidak ada di rumah. Di sana ia menemukan peralatan mendaki gunung dan ia meyakini kalau Sean dan Jesse telah pergi mencari ayah mereka. Dan tidak membuang waktu, Charlie langsung berangkat untuk melakukan pencarian. Kembali ke Sean dan Jesse yang terus berjalan, hingga di suatu tempat mereka baru sadar ternyata anak beruang yang telah mereka selamatkan terus mengikuti mereka. Sementara itu si pemburu yang terus mencari si anak beruang dan mereka menemukan jejak kalau anak beruang itu terus mengikuti Sean dan Jesse. Di saat bersamaan, tiba-tiba datang sebuah helikopter dan mereka pun mematahkan salah satu dayung lalu menyembunyikan kayak milik Sean dan Jesse. Yang ternyata itu adalah Charlie dan langsung menanyakan keberadaan anak-anak tersebut sambil memperlihatkan foto mereka. Tapi si pemburu berbohong dan mengatakan kalau ia tidak melihat anak-anak tersebut. Mark juga mengatakan kalau ia menemukan sebuah kayak yang telah hancur sambil memperlihatkan dayungnya. Charlie yang mengetahui kalau itu adalah dayung milik Sean dan Jesse, ia segera pergi ke lokasi seperti yang dikatakan oleh si pemburu. Mark dan Paul sangat senang karena telah berhasil membohongi Charlie. Sementara itu, Sean dan Jesse terus diikuti oleh anak beruang hingga di suatu tempat mereka menemukan sebuah rumah kosong dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Setelah cukup beristirahat, Sean mengajak Jesse untuk melanjutkan perjalanan. Jesse mengatakan kalau perjalanan menuju Devil Tam masih sangat jauh dan membutuhkan waktu perjalanan darat selama 2 hari. Sean mengatakan dia akan memperbaiki kano yang berada di langit-langit untuk mempersingkat waktu tempuh mereka. Sementara itu, terlihat Jack memakan sisa makanan terakhirnya sambil melihat foto keluarganya. Tapi di saat bersamaan, tiba-tiba pesawatnya meluncur jatuh ke dalam jurang. Beruntungnya Jack masih selamat dan berhasil masuk kembali ke dalam puing pesawat. Lalu di tempat lain terlihat Sean dan Jesse telah berhasil memperbaiki perahunya, tapi saat akan berangkat, si anak beruang itu terus saja mengikuti mereka. Lalu Sean memberi nama beruang tersebut dengan nama Chubby. Sorry, Cubby. We're all full up. Dengan penuh keberanian, akhirnya mereka berhasil melewati medan yang begitu sulit. Tapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama, karena di depan ada sebuah air terjun yang membuat perahu mereka tenggelam. Beruntungnya, mereka berhasil diselamatkan oleh beberapa orang yang sedang memancing di sekitaran sana. Salah seorang dari mereka bernama John mengatakan kalau ia akan mengantarkan Sean dan Jesse pulang. Tapi Sean menolak karena ia akan tetap mencari ayahnya. Keesokan harinya, anak John membangunkan Sean dan Jesse dan mengatakan kalau ia sudah mengemas makanan untuk mereka. Jadi mereka harus segera pergi sebelum ayahnya bangun, dan jika ayahnya sudah bangun pasti dia akan membawa mereka pulang. Saat mereka bersiap akan pergi, ternyata si anak beruang juga sudah sampai di sana. Jesse pun segera memanggilnya lalu memberikannya makanan. Sebelum pergi, ayah John yang bernama Ben memberikan sebuah kalung keberuntungan kepada Sean. Sean yang menerimanya sangat berterima kasih dan mengatakan tidak akan melupakan jasanya. Di waktu yang bersamaan,
Charlie yang masih melakukan pencarian dan tanpa sengaja, ia menemukan sebuah camp yang ternyata itu adalah camp Paul dan Mark. Charlie yang melihat adanya aktivitas perburuan ilegal, ia pun langsung melaporkannya pada atasannya. Kembali ke Jesse dan Sean. Sesampainya di suatu tempat, mereka merasa heran karena si anak beruang mengajak mereka ke jalur yang bertentangan dengan arah di peta. Melihat itu, Jesse tidak mau mengikutinya karena jalan ke Devil's Thumb bukanlah ke sana. I know how far he could have flown. He has to be somewhere in Devil's Thumb Pass. Maybe Cubby knows something we don't. Sempat terjadi sedikit perdebatan dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti anak beruang tersebut. Tapi belum jauh berjalan, tiba-tiba si pemburu datang dan mencoba menabrak mereka. Beruntungnya mereka berdua masih selamat. Setelah itu, Mark langsung menembak anak beruang dengan panah biosnya dan membawa beruang itu dari tempat tersebut. Sean dan Jesse tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihatnya dengan penuh emosi. Those jerks took him away for no reason. Dalam perjalanan, si pemburu tampak bahagia karena mereka telah berhasil menangkap kembali anak beruang tersebut. Tapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena si anak beruang terbangun yang ternyata Paul kurang memasukkan dosis bios ke dalam anak panahnya. Hal itu mengharuskan mereka untuk mendarat, tapi tidak berselang lama si anak beruang langsung menyerang. Melihat itu, Paul berencana menembak, tapi belum selesai ia mengisi peluru, hal tak terduga pun terjadi. Akhirnya anak beruang tersebut berhasil kabur meninggalkan si pemburu yang merintih kesakitan. Sementara itu, Jesse dan Sean terus berjalan. Meskipun sangat kelelahan, tapi rasa cinta pada ayah mereka yang membuat mereka berusaha terus berjalan. Hingga pada suatu tempat, mereka menemukan puing pesawat milik ayahnya. Lantas mereka pun berteriak memanggil ayahnya. Dad! Dad! Daddy! Where are you? Sementara itu di tempat lain terlihat Jack yang hampir sekarat mendengar teriakan anak-anaknya. Ia pun langsung menembakkan flare gun agar anak-anaknya mengetahui posisinya. He's alive! Setibanya di atas, mereka mendapati pesawat ayahnya tersangkut di tengah-tengah tebing. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Sean mengikat tali pada sebuah batu dan mencoba untuk turun, sementara Jesse menunggu di atas. Sesampainya di pesawat, Sean segera masuk dan langsung memberikan tali untuk diikatkan di pinggang ayahnya, tapi tiba-tiba pesawat itu tergelincir lagi. Beruntungnya mereka sudah terikat dengan tali. Jack pun menyuruh Sean untuk mencoba naik, karena Jesse tidak mungkin kuat untuk menarik mereka berdua. Tapi belum jauh Sean naik, tiba-tiba salah satu tali putus yang membuatnya meluncur dengan kencang. Sementara itu, Jesse terus berusaha menahan mereka dan beruntungnya di saat genting si anak beruang datang dan langsung membantu Jesse untuk menarik talinya. Setelah berada di atas, Sean, Jesse dan dibantu oleh beruang tersebut menarik ayah mereka sekuat tenaga hingga akhirnya sang ayah berhasil diselamatkan. Kemudian Sean meminta maaf karena sebelum ayahnya pergi, ia sempat mengucapkan kata-kata kasar padanya. Di waktu yang bersamaan, terlihat Charlie kembali melakukan pencarian di sekitar tempat tersebut. Mendengar suara helikopter, Sean pun menembakkan flare gun hingga Charlie pun menghampiri mereka.
Charlie sangat terkejut yang ternyata itu adalah Sean, Jesse, dan Jack. Ia pun segera melaporkan pada atasannya. Sementara di tempat lain, terlihat si pemburu terpaksa berjalan kaki karena helikopter mereka mengalami kerusakan sebab sebelumnya tertembak oleh Paul. Dan mereka pun saling menyalahkan atas kejadian tersebut. Di tempat lain terlihat Jack dan anak-anaknya yang sudah diselamatkan oleh Charlie. Dalam perjalanan pulang, Jack meminta Charlie untuk turun dan melepaskan anak beruang tersebut. Sebelum berpisah, Sean dan Jesse mengucapkan selamat tinggal dan berterima kasih padanya karena dirinya telah membantu untuk menemukan ayah mereka. Lalu film pun selesai. Dan itulah alur dari film Alaska yang dirilis pada tahun 1996. Sekian video kali ini. Menurut kamu apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.